bisnis proses kita harus benar. Dari bisnis prosesnya, ya kita gambarin bisnis proses yang benar-benar manually. Itu agak capek karena gede banget kan. Cuma itu yang bisa kita gambarin. Oh, yang ini yang bisa kita cut. Oh, yang ini bisa kita cut gitu. Oh, yang ini bisa kita digitalisasi. Dari sana kita bisa tentukan timeline kita. Apa yang modul apa yang harus kita kerjain. Dari sana kita udah bisa melingkarin MVC kita yang mana yang harus kita kerjain dulu gitu. Dari sana kita bisa tahu juga yang mana yang lebih urgent kita lakukan dulu. Welcome to Growthcast. Level up your mindset. Selamat datang di Growthcast, Level Up Your Mindset. Masih bersama saya, Wika Silo, dan kali ini saya bersama dengan seseorang yang tadinya programmer dan sekarang sudah merintis perusahaannya sendiri. Bersama Antoni Angga. Hai Angga. Hai Wika, udah lama ya gak ketemu. Ya. Baik, apa kabar? Baik. Cukup ya, perjalanan macet banget ya. Sampai hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tips and trick yang awalnya programmer dan sekarang ini dia merintis perusahaannya sendiri. Langsung aja mungkin Angga ceritain dulu dong awal mulanya, karir awalnya tuh Angga tuh sebagai apa sih? Awalnya saya jujur dari awal sih saya memang mau belajar programming itu ya pengen aja gitu. Pengen aja coba-coba. Karena saya dulu tuh kan cuma programmer desktop ya, pakai C#. Terus akhirnya saya keluar dari kantor saya, terus saya mencoba untuk masuk ke salah satu Hacktivate lah ya. Ini Hacktivate untuk Batch berapa? Aduh, saya batch berapa ya? Batch 8 ya? Waduh, batch 8 kayaknya, batch masih 8. senpainya saya. Batch 8 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya lupa angkanya. Dan di sana saya belajar lah ya gimana how to build the system yang benar, terus gimana saya harus bikin website yang benar. Dan ya akhirnya lulus gitu dengan angka yang gak gitu bagus ya, maksudnya karena saya juga ulang di fase 1. Ulang fase 1 karena my logic is bad. Terus akhirnya saya lulus dan dipanggil lah dari Ronald untuk bekerja di Hacktivate juga gitu. Bekerja di Hacktivate cukup lama juga, 2 tahun, 1 tahun. Itu sebagai apa? Full stack, front end, back end? Full stack bisa dibilang full stack. Saya kerjain front endnya dan kerjain back endnya juga. Dan ya ada beberapa tools ya kayak Zapier, terus kayak marketing tools saya lupa namanya ya, gitu. Dan ya kayak gitu akhirnya saya mencoba untuk keluar lagi, resign dan mencari bisnis lagi lah gitu. Dan akhirnya saya ketemu dengan paman saya untuk ngobrolin tentang IT yang bekerja di bagian mining manufacture. Jadi di sana saya juga bukan yang menjadi business owner. Saya cuma menjadi bisa jadi saya cuma planning the IT di sana karena di perusahaan di sana itu masih pakai kertas dan benar-benar semuanya ya manually gitu. Nah, akhirnya saya di sana untuk bantuin dari sistem IoT-nya, terus dashboard-nya, dan ya sama ERP sistemnya yang kita sekarang lagi kita build sendiri ya. Ya dari sanalah saya bantu paman saya di bagian sananya gitu. Oke, mungkin cerita sedikit berarti tadi lulus dari bootcamp, terus kerja as programmer itu berapa tahun? Hitungannya ada 5 tahun? 3, 4? 2 tahun kayak 2 tahun setengah kali nggak salah ya, saya lupa sih gitu. 2 tahun setengah kemudian memutuskan untuk membantu mengelola perusahaan keluarga gitu ya. Nah itu sebenarnya apa tuh keputusannya yang membuat Angga akhirnya memutuskan untuk membantu usaha keluarga? Awalnya sih sebenarnya saya lihat ada potensi lah, ini mining manufacture kan yang cukup lumayan besar dan why not kita masuk ke sistem yang lebih gede gitu kan. Sedangkan kalau kita di Hacktivate aja kayaknya teknologinya sudah cukup gitu. Saya harus keluar untuk membagikan teknologi baru untuk paman saya atau di luar paman saya lah. Misalkan ke perusahaan yang UKM yang masih kecil yang tidak mengerti
tentang IT. Yeah. Sedangkan tugas kita dari Hacktivate pun kita kan memang menjadi part of orang programmer Indonesia yang bisa bantuin ke user-user kita, ke klien kita dan lain. Ya setidaknya kita tidak kalah lah gitu dari di luarnya gitu. Sih sebenarnya itu yang tujuan saya juga gitu sih. Terlebih lah tadi di infonya kan sebenarnya masih manual ya. Jadi Angga tentunya dengan knowledge yang tahu bisa bikin program ya lebih baik memang didigitalisasi kan. Karena kan manual tuh pasti ribet banget kan. Kertas-kertas ngeceknya ribet. Itu berarti Angga sendiri kerjanya atau memang sebelumnya ada tim atau memang Angga datang untuk melakukan perubahan? Awalnya sih saya datang 3 bulan lah. Saya nge-planning untuk gimana cara saya gambarin bisnis proses yang sangat besar itu menjadi teknologi. Jadi saya gambarin dulu. Akhirnya baru saya mencari tim sih gitu dari sana. Dan timnya juga saya carinya di Hacktivate juga gitu. Saya nge-hire-nya beberapa orang. Kayaknya ada 2 programmer yang kerja di saya, cuma satunya resign gitu. Dan ya cukup bagus juga karena dari saya yang basic saya punya Hacktivate juga, saya bisa ngajarin dia how to do it gitu. Itu sih sebenarnya yang bisa saya bantu sama. Jadi sesama orang Hacktivate itu kayaknya ngobrol sama programmer itu jadinya lebih gampang lebih gitu. Cocok ya. Lebih cocok aja gitu. Jadi mereka pun kerjanya lebih fun gitu ya. Itu yang saya mau sih gitu. Oke. Berarti memang kalau dari ceritanya memang dari awal ya memang buat ngedigitalisasi tadi usaha keluarganya. Perbedaan yang paling signifikan sebenarnya apa sih? Tadi kan sebelumnya programmer nih, sekarang bener-bener nge-develop dari awal. Dari Angga ada nggak cerita-cerita yang bisa di-share ke teman-teman? Perbedaannya kalau mungkin dulu programmer mungkin udah ditentuin apa stacknya apa. Terus di usaha keluarga tadi kayaknya sih memang baru kosong banget ya, baru apa yang ngebedain tuh apa? Bedanya sebenarnya kalau kita build dari nol, sebenarnya itu lebih gampang sih ya. Karena kita sudah tidak lihat dari kabel, kita lihat dari coding-codingan lama. Karena itu lebih gampang. Dan ya saya sih ambil konsep yang namanya MVC sih. Jadi di mana kita benar-benar apa yang bisa kita keluarin ya secepatnya ya udah itu gitu. Dan ya kayak kalau saya sih kayak sistem menjahit ya. Jadi kayak kita menjahit kain itu dari satu persatu yang kita MVC-kan gitu. Dari sana baru kita kerjain lah. Jadi kalau dari sistem sih ngomongnya dari monolith jadi microservice gitu. Gitu. Ada beberapa sih masih microservice, yang ada yang beberapa udah monolith. Kebalik, sorry, ada yang masih monolith, ada yang sudah microservice gitu. Berarti sebenarnya kalau sebelumnya as programmer mungkin kerja di perusahaan beberapa kebijakan diatur perusahaan. Tapi kalau di sini secara nggak langsung kebijakan sepenuhnya ada di Angga. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Cuma ya saya juga harus bilang ke paman saya apakah ini benar atau enggak. Walaupun dia cuma iya aja sebenarnya gitu. Cuma ya namanya juga kita build the system, saya juga nggak mau lah mempermalukan paman saya gitu di sana gitu. Dan saya mau the system is fine gitu dan running well gitu. Gitu. Terus proses transisinya nih, kan kalau sebelumnya balik lagi ya, saya coba menggambarkan kalau dulu kita as programmer di perusahaan, biasanya kita udah ada kebijakan-kebijakan, udah ada aturan. Kemudian sekarang Angga yang bikin aturannya, Angga yang cari, yang menentukan tech-stacknya apa. Itu masa transisinya tuh ada nggak kira-kira? Dan ada nggak momen kayaknya, aduh ternyata bikin sendiri itu pusing juga ya, mending kayak dulu deh jadi programmer udah ditentuin aja deh. Itu ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Sebenarnya ada, ya ada yang gagalnya, kayak misalkan saya dulu kan pakai Node.js, semuanya ya udah Node.js karena saya yang tahu tentang Node.js aja. Sedangkan nanti kalau dia PR ke GitHub, kita nggak tahu codingan misalkan lah dia pakai Java gitu, ya saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya saya ya udah pakai Node.js gitu. Tapi seperjalanan itu saya bilang bahwa kita nggak boleh stuck di sana aja gitu loh. Karena kita harus ikut teknologi-teknologi yang baru gitu kan. Dan akhirnya saya cobalah untuk lebih membuka wawasan bahwa kayaknya Golang juga bagus gitu. Akhirnya saya back end saya ganti ke Golang gitu. Dan ya lumayan saya challenge ke tim-timnya saya untuk mereka mau belajar gitu. Karena saya selalu setiap
4 bulan itu mereka saya kasih 2 minggu untuk mereka untuk belajar gitu. Kalau misalkan sprintnya itu udah beres gitu. Dan saya kasih free course lah untuk mereka gitu. I see. Untuk mereka belajar gitu. Dan ya tujuan saya juga mereka kerja di tempat saya gak suntuk gitu. Gak bosen dan banyak belajar. Once kalau dia keluar dan dia kerja di satu perusahaan yang lebih gede, ya saya juga senang gitu. Nah gitu karena ya dia part of kita dia belajar loh di tempat saya gitu. Itu sih sebenarnya. I see. Berarti sebenarnya tadi kayak balik lagi deh jadi programmer, sebenarnya enggak, karena di posisi sekarang sebenarnya malah eksplorasinya jadi lebih banyak, eksperimen juga ya. Dan sekarang kan tentunya didukung sama tim-timnya Mas Angga kan. Nah, ini balik lagi kita ngebahas tentang tim. Tadi Mas Angga kan bilang sekarang kan posisinya memang yang nge-build infrastruktur dari awal, butuh tim yang ngerjain. Mas Angga menentukan tim yang Mas Angga hire tuh yang kayak gimana? Apakah dia yang harus punya background pengalaman yang ini atau yang harus jago apa gitu atau gimana? Sebenarnya ya jujur ya, saya sampai sekarang saya kalau lihat CV-nya itu pakai feeling sih, nggak tahu kenapa ya. Boleh dicek deh tim saya. Gitu. Benar-benar saya lihat, saya cuma ngecek final presentationnya mereka di YouTube ya, gitu kan. Dan saya lihat apakah yang mereka running testnya benar, tuh terus sampai saya nggak tahu ya sampai sekarang masih running test nggak ya? Karena itu masih running test dan saya lihat apakah dia secara kontribusi bicara ya, bicara, komunikasinya bagus gak ya gitu. Karena kalau dia hanya diam, biasanya saya akan taruhnya benar-benar di dapur sih, benar-benar dia oke, lu kerjanya ini gitu, dan dia nggak mantah biasanya gitu. Nah itu yang saya lihat dari sana sih sebenarnya. Saya cuma lihat, dan saya kalau cari orang pun sampai sekarang IT-nya yang Hacktivate saya nggak pernah interview loh. Nggak pernah tes logic. Interview sih pernah. Saya cuma tanya aja gimana kerja di kemana sekolah di bootcamp gitu-gitu. Pernah gagal nggak gitu. Saya lebih banyak cerita aja. Dalam arti kata saya udah percaya bahwa yang lulus dari bootcamp itu udah qualified lah di tempat saya untuk kerja, karena nggak gitu susah banget lah kerjaannya di kantor saya gitu loh. Itu sih sebenarnya. I see. Belum ditambah lagi Angga sendiri sebenarnya punya pernah pengalaman bootcamp yang sebenarnya susah. Jadi kayak ya sebenarnya project yang dibikin juga rata-rata memang bikinan sendiri dan sebagainya gitu. Jadi yang dilihat berarti dari tadi komunikasi ya, komunikasi, kemudian juga mungkin project-project pernah dicek-cek juga. Mungkin dia bisa bikin apa. Project sih pernah saya cek sih. Kalau misalkan secara komunikasi udah nggak bagus nih, saya terpaksa banget saya buka cek projectnya gitu. Karena saya nge-clone lah gitu-gitu. Saya kan udah males banget saya dulu. Nah, gitu. Cuma ya sampai sekarang sih so far hire anak-anak Hacktivate sih bagus sih gitu. So far ya gitu. Oke, thank you. Oke, nah sekarang mungkin balik lagi sebagai senior yang hitungannya senior ya, karena kan tadi dari programmer kemudian dipercaya untuk ngedevelop IT ya, IT di perusahaan keluarga gitu ya. Ini boleh nggak share tips-tips dong ke sobat Growthcast? Mungkin mereka juga ada niatan untuk ngebantu usaha keluarganya untuk digitalisasi. Ada nggak tips-tips sebenarnya harus apa sih persiapan yang harus disiapkan untuk mereka juga berani mendigitalisasi usaha keluarganya mungkin atau usaha temennya atau dia memang bikin usaha sendiri? Ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya sih sebenarnya kita harus berani melangkah ya, berani dulu sih. Karena kalau nggak berani ya buat apa gitu. Terus secara mental dan pikiran memang harus kita kosongin dulu untuk kalau ngerjain itu gitu. Dan balik lagi bisnis proses kita harus benar. Dari bisnis prosesnya ya kita gambarin bisnis proses yang benar-benar manuali. Itu agak capek karena gede banget kan. Cuma itu yang bisa kita gambarin, oh yang ini yang bisa kita cut. Oh yang ini bisa kita cut gitu. Oh yang ini bisa kita digitalisasi. Dari sana kita bisa tentukan timeline kita. Apa yang modul apa yang harus kita kerjain. Dari sana kita udah bisa melingkarin MVC kita yang mana yang harus kita kerjain dulu gitu. Dari sana kita bisa tahu juga
yang mana yang lebih urgent kita lakukan di IT-nya gitu. Dari sana sih sebenarnya saya pikirkan. Jadi kita blokin satu-satu gitu. Itu yang harus dipikirkan sih sebenarnya kalau memang mau bikin usaha kalau gitu. Itu sih. Oke, jadi memang dari awalnya sih mental ya. Karena pasti ini banyak juga nih masalah mentalnya programmer kan imposter syndrome ya. Jadi dia udah takut duluan, aduh ini gimana bikin aplikasi dari awal dari scratch, nggak tahu mulai dari mana gitu. Padahal ya jalanin aja. Apalagi sumber belajar kita kan sekarang udah lumayan banyak ya. Nah dari Angga sendiri sebenarnya tadi kan pasti ya, ini jujur programmer mendigitalisasi usaha yang dari scratch gitu. Step by stepnya tuh sebenarnya apa sih? Tadi kan sebenarnya tentuin dulu bisnis prosesnya. Terus penentuan tech stack, flow dan apanya itu gimana itu? Berikutnya gimana? Atau jalan aja pokoknya jadi dulu atau gimana? Pokoknya jalan dulu aja. Jalan gitu? Dulu aja. Terus dulu sih kita nggak ada yang namanya testing ya. Oh iya. Ya jadi benar-benar kita langsung ya udah pakai dia bilang gitu. Kita nggak ada dokumentasi lagi lo bayangin. Jadi benar-benar ya udah mereka pakai. Terus kalau misalkan mereka ada masalah, komentar baru kita perbaiki. Jadi kayak benar-benar menjahit. Jadi kita ada masalah kita jahit, ada masalah ada kita jahit. Nah ini tapi ini hanya untuk kita ngomongnya bisa ke bisnis to ya company aja gitu. Tapi kalau bisnis to si customer ini bisa dikomplain besar-besaran, nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak bisa tuh. Tapi karena saya lebih kerjain aplikasi ini kan untuk internal. Jadi kapan aja bisa tuh kita update gitu. Bisa aja jam 3 siang, jam 3 sore kita update di database atau di server is fine aja gitu. Karena kita bisa seluruhnya stop dulu pakai ya gitu. Kita mau update gitu. Update. Ya jadi sebenarnya lebih gampang lah ya kita bisa bilang ya gitu. I see. Oke, berarti tadi tipsnya. Sekarang apa yang perlu dihindari? Ini juga kan pasti Angga juga udah mencoba eksperimen, terus experience juga bahwa ada hal-hal yang dulu pas di bisnis keluarga sekarang ngedevelop dari awal ada langkah-langkah yang ini kayaknya kurang tepat. Itu bisa di-share nggak ke kita tuh supaya kita juga jadinya belajar nih, nggak nggak melakukan kesalahan yang sama yang ketika Angga lakukan. Sebenarnya turunin ego sih sebenarnya. Itu paling benar sih. Sebenarnya kayak misalkan saya harus pakai Node.js banget nih gitu loh. Padahal kita harus lihat di luar tuh kayak gimana gitu. Nah, dari sana saya belajar sih gimana cara saya lihat ya setiap hari saya cuma lihat aplikasi orang, pakainya apa gitu dan ya belajar untuk lebih membuka wawasan sih sebenarnya gitu. Jangan stuck on Node.js gitu. Walaupun ya tahu Hacktivate ngajarin Node.js gitu kan. Tapi itu basicnya aja. Tapi kalian kalau udah keluar itu kan belajarnya Java bisa aja jadi kalau perbankan Java gitu kan. Dan banyak lah ya ada yang Java, sekarang ada Kotlin lagi bayangin. Ada Flutter dan lain gitu. Dan ya kita lihat kemampuan dan wawasan yang kita ada sih sebenarnya gitu sih. Oke, berarti ini jangan sampai terulang ya buat teman-teman juga. Jadi kesalahannya tuh ego ya. Kita merasa saya belajarnya ini harus ini, itu yang nggak boleh ya kayak. Karena memang itu juga nanti yang bakal sulit juga, apalagi teknologi kan berkembang terus ya. Kita juga nggak bisa stuck on there gitu. Iya betul di satu teknologi itu aja. Iya. Benar. Oke. Terus tadi kesalahan. Lalu kira-kira ini kayaknya kita juga dengar beberapa ini secara nggak langsung Angga nih nge-share terkait soft skill atau mindset. Ini kira-kira mindset apa sih sebenarnya yang harus kita juga miliki as programmer atau yang business owner atau yang mungkin mau ngejalanin bisnis keluarga gitu ya. Mindset apa sih yang harus kita miliki supaya segala prosesnya itu juga berjalan dengan baik kalau dari sisi programmer? Sebenarnya kita memang harus ada growth mindset ya kita ngomong ya. Growth mindset. Growth mindset di mana kita itu jangan stuck di satu tempat itu aja gitu loh. Banyak loh yang di luar itu mereka lebih canggih dari kita gitu. Dan kalian harus explore gimana caranya gitu. Ya betul. Nah, contohnya kayak saya lagi di Taiwan, saya bisa lihat mereka pakai pembayaran MRT, mereka pakai NFC gitu. Okay. Dan mereka udah bisa pakai Apple Pay untuk bayar ke 7-Eleven-nya, sesimpel itu. Gitu. Dan yang lebih canggihnya lagi bahwa mobilnya aja di jalan itu dia bisa
bunyi kalau misalkan speednya itu lebih melebihi. Kalau misalkan tuh jalannya 90 gitu, dia lebih dari 90 mobilnya bisa bunyi titit-titit gitu. Dan itu kan teknologi kayak gitu sebenarnya kita bisa gitu. Kita bisa. Nah, balik lagi apakah kita siap atau enggak gitu sebenarnya. Nah, sistem-sistem kayak gitu tuh kita harus belajar sih sebenarnya. Jangan stuck on ya udah API aja terus ngebuat apa gitu. Dan ya kita harus terus belajar sih gitu. Gitu sih. Oke. Iya, kayaknya memang salah satu insight yang penting nih buat teman-teman juga adalah growth mindset ya. Memang tadi emang banyak ngebahas tentang kayaknya apa-apa jangan fix mindset ya. Jangan bilang dulu nggak bisa ya. Jangan bilang dulu bahwa oh ini susah nih. Jangan, malah growth mindset itu kan sebenarnya membuat kita bisa belajar dan apa gitu. Ya ini salah satu contohnya ini kan sekarang Angga nih ngehandle perusahaan pamannya sendiri nih. Bisnis nih. Angga belajar bisnis. Belajar bisnis ya ini namanya juga dicemplungin ke dalam ya. Jadi terpaksa saya harus mikirin. Biasa kalau kita mikirin yang penting beres IT-nya gitu. Tapi saya sekarang lebih mikirin time consuming. Terus apakah saya bikin satu aplikasi ini worth it nggak ya? Nah itu yang kita mikirkan sekarang. Nah itu yang sekarang saya mau tidak mau harus belajar gitu. Apakah mereka tunggu bisa bilang tunggu aplikasinya selesai? Apakah ini bisnis berjalan nggak ya gitu? Nah apakah kita harus kayak gimana? Nah itu yang saya pikirkan. Kalau bisa bilang saya lebih oriented ke bisnis sekarang ya, bisa bilang ya, karena balik lagi kalau kita IT terlalu canggih, buat apa kalau bisnisnya nggak jalan gitu loh. Nah makanya ya sistem saya kayak jahit, jadi benar-benar apa yang mereka butuh ya kita jahit gitu, ya kita yang kerjain. Oke, berarti selama berkecimpung di perusahaan ini. Dari Angga sendiri sebenarnya boleh di-share nggak pengalaman sistem apa sih yang tadi dibuat sama Angga selama Angga di sana? Tadi kan udah disebut sebenarnya ERP, tapi mungkin bisa di-share tipis-tipis mungkin kira-kira fitur yang bisa digambarkan kita kebayang kayak apa? Oke. Jadi sebenarnya sistem kita itu kan mining manufacturer itu kan lebih banyak ada reporting untuk ke paman saya kan gitu kan ke CEO dan mereka kan mau lihat datanya gitu. Dashboard laporannya. Dan mereka itu selalu pakai Excel, lu bayangin. Dan mereka harus gambarin. Dan misalkan nih dari gudang dari Kalimantan, dari Kalimantan itu kapalnya lewat dan masuk itu kan batu bara yang masuk itu kan dia ada catat di kertas. Dan itu belum masuk ke HO. Dan setiap minggunya itu timnya di HO itu mereka harus input satu-satu ke Excel. Nah itu cukup memakan waktu dan kita nggak dapat data yang lifetime. Dimana CEO kita mau ngecek data itu aja nggak bisa gitu loh. Nah itu yang kita coba untuk nge-synchronize datanya itu gitu. Nah ini cukup besar ya jadinya karena kita harus nge-sync datanya dan PR yang paling besar adalah di site-nya sana yang di Kalimantan sana itu pun datanya itu nge-syncnya pun gak ada internet dan itu yang menjadi infrastruktur yang cukup challenging gitu ya. Dan ya saya nggak tahu ya apakah satelitnya Elon Musk ya kita bisa bilang ya satelit Elon Musk bisa kita pakai akhirnya kita internetnya di mana-mana bisa gitu kan. Betul. Cuma ya saya lihat lah kalau memang harganya murah ya kita bisa kita pakai gitu karena kita balik lagi ke bisnis apakah ini worth it nggak kita kerjain gitu. Itu teknologinya apa? Pakai teknologi apa yang dibangun buat tadi setidaknya mempercepat laporan dashboard itu? Teknologinya kalau front end ya biasa standar kita pakai React ya. Jadi mereka bisa untuk nge-view datanya. Terus di site-nya itu pakai back-end biasa, jadi pakai API aja. API-nya pakai Golang. Terus nanti ada data synchronize, jadi 3 menit sekali kita nge-sync. Jadi 3 menit sekali kita nge-sync datanya ke atas, jadi ke HO. Jadi kayak Golangnya ngecek nih ada internet gak ya? Kalau ada internet baru hit datanya. Jadi kita ada last sync-nya di sana gitu. Saya nggak tahu apakah itu best practice atau enggak, tapi ya it works gitu jalan aja gitu kan. Update pokoknya dari HO tuh tahu laporan update. Datanya update gitu. Dan ya ada PR yang besar lagi sih yang sebenarnya kayak sistem IoT kita sebenarnya kayak mobilnya masuk terus dia bisa timbang kan timbang tara net dan lain itu kan harus ditimbang dan otomatis langsung masuk ke HO. Nah itu yang PR challenge saya sih untuk gimana caranya infrastrukturnya secepat itu gitu. Jadi
timbang, datanya langsung masuk ke HO dan ya nggak perlu apa lagi ya, kita bisa bilang nggak perlu mereka kayak tukang parkir yang kartu di tap lagi gitu. Jadi itu yang mau kita bikin sih sebenarnya gitu. Berarti memang cukup berimpact ya apa yang Angga lakukan di perusahaan Angga sendiri itu, perusahaan keluarga Angga sendiri. Iya. Kira-kira apa tuh pengaruhnya ketika tadinya yang masih manual, kertas. Nah sekarang kan lumayan cepet nih. Itu kira-kira apa tuh pengaruh atau impact langsungnya di perusahaan tuh apa kira-kira? Impact langsung sebenarnya sumber apa ya ngomongnya human resource-nya. Human resource-nya yang biasanya mereka input 7 orang itu, jadi 7 orang itu bekerjanya bukan nge-input aja. Jadi mereka lebih mikir oh ini kayaknya bisa kayak gini loh. Nah, dia lebih. Karena kalau kita kerja 9 to 7, 9 to 5 gitu kan. Apalagi lembur gitu. Mereka kerjanya hanya input itu. Buat apa gitu dan capek kan gitu. Nah, itu yang saya mikirkan, mereka kalau ada waktu lebih kan mereka lebih mikirkan, oh ini kayaknya bisa lebih jalan keluarnya di mana gitu. Betul. Mereka lebih banyak monitoring sekarang sih dan kerja mereka juga nggak lembur lagi. Itu yang sebenarnya yang kita tujuannya gitu. Harapannya. Dan CEO juga bisa lihat datanya, lebih bagus datanya dan benar-benar nggak tunggu. Oh bentar ya Pak ya, saya tarik dulu datanya dari Excel dan baru keluarin gitu. Sedangkan dia sekarang tinggal cek aja di website kita, langsung dia cek. Datanya udah keluar gitu. Dan itu pasti pengaruh terkait pengambilan keputusan tentunya ya. Karena kalau udah datanya real time kan as a head lead gitu ya. Tahu nih oh berarti kita harus ngapain gitu ya. Itu lumayan memang berimpact sih, itu salah satu impact digitalisasi kan ya. Dan menurut Angga sendiri sebenarnya apa yang Angga buat tuh merasa ini nggak apa ya banyak nggak sih manfaat-manfaat yang secara nggak langsung Angga rasakan juga gitu di tim mungkin atau dari paman mungkin kehadiran Angga mengimplementasi digitalisasi di perusahaan? Sebenarnya sih saya merasa sih enggak ya, tapi saya beberapa tim saya sih mereka senang ya bekerja dengan saya. Dan arti kata mereka bikin loh dari build the system dari nol gitu, yang benar-benar saya bawa gitu loh. Jadi jalannya kayak gini, jalan gini, dan mereka ada pride-nya gitu. Jadi mereka seneng gitu. Dan sistem, gue bikin sistem bagus loh. Ini dia benar-benar dari HO, dari data-data itu bisa sync ke sana gitu. Yang saya awalnya saya nggak tahu caranya bikinnya gitu. Nah itu sebenarnya ya cukup seneng sih saya dengar mereka kayak gitu. Dan ya dari paman saya pun cukup seneng juga lihat datanya sekarang lebih seamless ya gitu bisa dibilang ya. Jadi sangat easy gitu dia lihat datanya gitu. Oke, nice banget ya teman-teman ya. Paling ini karena waktunya terbatas nih. Terakhir. Kira-kira apa nih? Tips atau harapan yang mungkin Angga bisa share juga ke teman-teman yang lain yang sekarang mungkin masih as programmer atau juga yang ngejalanin bisnis keluarga atau ngejalanin bisnis sendiri. Kira-kira tipsnya tuh apa dari Angga yang sudah melalui itu semua? Kira-kira apa? Sebenarnya jangan takut sih. Jangan takut melangkah. Sebenarnya dunia itu sangat besar. Jadi kita jangan stuck di satu tempat. Kalau stuck ya cari tahu kenapa stucknya gitu. Dan ya kita punya banyak teman, kita punya apalagi komunitas IT ya, kita banyak gitu ya. Dan bisa tanya gitu dan explore lebih jauh gitu. Kadang kita stuck itu karena kita kurang explore, bisa jadi gitu. Atau kita kurang membaca gitu. Karena dokumentasi sangat besar ya. Dan ya itu yang harus sering membaca dan banyak ngobrol lah sama orang. Jadi kita bisa tahu bisnis orang kayak gimana. Oh kayaknya kadang-kadang tuh saya kalau stuck saya sering ketemu orang untuk ngobrol, itu salah satunya ya ngobrol random aja gitu. Dan akhirnya kita ketemu the idea dari sana juga gitu. Gitu sih sebenarnya, jangan terlalu di dalam. Ya, melangkah. Growth mindset itu sangat bagus sih sebenarnya gitu. Growth mindset ya. Sekali lagi growth mindset. Jadi jangan takut, melaju aja walaupun nanti nggak tahu, tanya. Sebenarnya kita juga banyak yang bilang programmer tuh tempatnya jawaban, nggak juga ya. Kadang kita juga masih sering tanya-tanya juga ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Angga atas diskusinya hari ini terkait pengalaman programmer, ngehandle usaha keluarga, keren banget buat masukannya. Thank you buat kehadirannya.
Paling itu aja teman-teman Sobat Growthcast. Jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya kita as programmer juga berkesempatan sebenarnya untuk melakukan digitalisasi baik di usahanya sendiri ataupun di usaha keluarga. Paling dari aku tadi summary-nya sih sebenarnya growth mindset itu penting banget ya Angga. Growth mindset, jadi jangan takut. Sebenarnya pasti semua masih berkabut. Kita nggak tahu langkahnya apa. Angga sendiri berarti dari usaha keluarganya itu dari scratch, itu nggak tahu ngapa-ngapain tapi ya belajar. Memang kita dituntut, apalagi di industri teknologi ini, tentunya memang dituntut untuk selalu belajar. Paling itu aja, dan bagi teman-teman yang ingin menuliskan topik berikutnya, sebenarnya boleh teman-teman silakan share di kolom komentar. Nanti kita akan bahas topik yang teman-teman inginkan. Paling itu aja untuk sesi Growthcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Growthcast, level up your mindset.